Cerita dimulai ketika seorang perempuan yang bernama Nina sedang berbelanja di sebuah supermarket. Ketika itu, Nina sangat kesal karena uangnya tidak cukup untuk membayar seluruh barang yang telah ia ambil. Sembari menahan rasa kesalnya, ia mengembalikan beberapa barang yang menurutnya tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada Nina yang sedang menunggu bis di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil melintas dengan sangat kencang. Mobil itu menabrak genangan air yang muncrat ke baju Nina, sehingga menyebabkan baju Nina kotor. Seorang bapak-bapak keluar dari dalam mobilnya. Ia langsung menuju ke arah Nina dan minta maaf atas kejadian yang baru saja menimpa Nina. Namun Nina tidak peduli. Ia langsung memarahi bapak itu dan menolak semua alasan yang disampaikan padanya. Nina terus memaki-makinya sambil berlalu pergi. Setibanya di rumah, Nina masih sangat kesal. Ia merasa harinya tidak baik-baik saja. Suaminya yang bernama Alex mengajaknya bicara, namun Nina tidak bersemangat untuk menanggapinya. Alex kemudian membaca surat yang ada di atas meja. Surat itu berisi tagihan bank yang belum mereka bayar. Maka seketika itu juga Alex marah pada Nina. Nina, mengapa kamu tidak mengingatkanku soal ini? Ini tanggung jawabmu, Nina. Nina yang dimarahi oleh Alex hanya diam saja dan menangis. Ia tak melawan sepatah kata pun pada suaminya. Alex yang melihat Nina menangis segera mendekatinya dan meminta maaf. Ia mengaku menyesal telah marah-marah pada istrinya itu. Sebagai istri yang baik, Nina tidak hanya memberikan maaf pada Alex, tapi juga memberikan pengenceritan. Adegan lalu berpindah, kita diperlihatkan pada suatu keluarga kecil dengan satu orang anak laki-laki. Kepala keluarganya bernama Sergei, sementara istrinya bernama Tamara. Sekilas mereka nampak sangat harmonis, tapi kenyataannya tidak seperti yang kita lihat. Sergei adalah sosok yang mudah marah, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Misalnya, ketika Tamara menjatuhkan wadah garam ke dalam piringnya, Sergei langsung memarahinya. Sayangnya, Tamara bukan wanita pendiam. Setiap kali Sergei marahinya, Tamara selalu melawannya. Di tempat terpisah, kita diperlihatkan pada Alex yang sedang berbicara dengan Nina. Ketika itu, Alex minta Nina untuk menggantikannya sebagai penerjemah di sebuah bank. Yang kebetulan bank itu adalah bank yang sama tempat Alex meminjam uang. Bank tersebut membutuhkan penerjemah, karena dalam waktu dekat mereka akan kedatangan debitur dari Cina. Sebenarnya yang diminta menjadi penerjemah adalah Alex, namun karena Alex ada agenda lain, makanya ia minta Nina untuk menggantikannya. Singkat cerita, Nina pun datang ke bank yang dimaksud. Di sana ia bertemu dengan Sergei, yakni CEO bank tersebut. Nina sempat kaget ketika melihat Sergei. Orang ini adalah bapak-bapak yang ia maki-maki di awal film tadi. Tak lama kemudian, delegasi dari Cina pun datang. Sebagai hiburan, Sergei dan timnya membawa para delegasi ini ke meja judi. Sergei tahu bahwa orang-orang ini senang bermain judi. Di sela-sela permainan, Nina mencoba untuk ikut bermain juga. Beruntung, sekali pasang, ia langsung memenangkan permainan. Sergei menyarankan Nina untuk segera berhenti saja, namun Nina mengabaikannya. Ia terus bermain sampai seluruh kemenangannya tadi habis tak tersisa. Selesai dari bermain judi, kini Sergei dan beberapa orang lainnya bermain bowling. Nina yang tidak tahu cara melempar bowling meminta Sergei untuk mengajarinya, dan ia sangat bahagia ketika berhasil melempar bola itu untuk pertama kalinya. Orang-orang yang melihat ekspresi Nina menduga bahwa perempuan itu jatuh cinta pada Sergei. Mereka menyarankan Sergei untuk mengajak Nina berkencan dan melakukan pengenceritan. Pada awalnya Sergei sempat ragu, namun ketika melihat keindahan tubuh Nina, ia memberanikan diri untuk mengajak perempuan itu makan. Nina yang kebetulan belum makan, mau menerima ajakan Sergei. Mereka pun makan di restoran yang mahal dengan suasana yang romantis. Tak lama kemudian, Sergei mengajak Nina melakukan pengenceritan. Sayangnya, Nina tidak mau. Ia malah tersinggung dan pergi meninggalkan Sergei begitu saja. Setibanya di rumah, Nina menceritakan semua yang dilakukannya ketika menjadi penerjemah di bank itu, termasuk kejadian saat ia menang bermain judi. Alex yang mendengar cerita Nina bukannya bangga, ia malah memarahi istrinya itu. Nina, mengapa kamu tidak berhenti saja ketika menang? Kita lagi butuh uang banyak, Nina. Lagi-lagi Nina hanya bisa diam, ia tak banyak berkata-kata. Bahkan ketika Nina bercerita bahwa Sergei mengajaknya melakukan pengenceritan, Alex sudah tidak peduli. Ia hanya peduli bagaimana caranya mendapatkan uang dan melunasi tunggakannya di bank. Beberapa hari kemudian, surat tagihan kedua datang. Alex semakin panik. Ia tidak mau seluruh aset-asetnya benar-benar disita oleh bank. Nina menyarankan Alex untuk menemui Sergei dengan maksud untuk minta keringanan bunga sehingga ia dapat membayar seluruh tunggakannya itu. Namun Alex menolaknya, alasannya ia tidak punya kenalan yang bisa mempertemukannya dengan Sergei. Nina pun lalu berkata bahwa ia memiliki nomor telepon Sergei, maka seketika itu juga Alex meminta Nina untuk segera menelpon orang itu dan minta keringanan atas pinjaman mereka. Sayangnya Nina tidak mau, ia tahu bahwa Sergei akan minta Nina untuk melakukan pengenceritan sebelum mengabulkan permintaannya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat ini Nina berada di sebuah perpustakaan. Di sana ia dalam keadaan yang sedang galau, antara mau menelpon Sergei atau tidak, namun kondisinya benar-benar sulit.
Tidak ada orang lain yang bisa membantunya selain Sergei. Maka dalam keadaan yang penuh ragu itu, Nina menelpon pria tersebut. Sergei sedang bermain dengan anak dan istrinya ketika Nina menelponnya, sehingga ia tidak banyak bicara. Namun setelah Sergei pergi ke toilet, ia menelpon balik Nina dan membuat janji untuk bertemu di sebuah hotel besok paginya. Esok paginya mereka pun bertemu di lobi hotel. Disitulah Nina langsung mengutarakan maksud dan tujuannya bertemu dengan Sergei, yakni meminta bantuan keringanan bunga agar suaminya bisa membayar hutang-hutangnya. Saat itu juga Sergei langsung menelpon stafnya. Ia minta agar pinjaman Alex mendapatkan keringanan hingga 3 bulan ke depan. Tak mau kehilangan momentum, Sergei pun mengajak Nina makan. Namun wanita cantik ini tidak berselera setelah melihat menu yang ada. Alhasil, Sergei pun bingung mau ngapain lagi. Dan daripada buang-buang waktu, akhirnya Sergei mempersilahkan Nina pergi. Di luar dugaan, justru Nina yang mengajak Sergei melakukan pengenceritaan. Hal itu Nina lakukan sebagai ucapan terima kasih karena Sergei telah membantunya. Sekembalinya ke rumah, Nina merasa sangat sedih lantaran ia telah mengkhianati Alex, namun ia belum berani untuk menceritakan apa yang ia lakukan bersama Sergei. Sementara Alex merasa bahagia karena pihak bank menelponnya dan beritahukan bahwa ia mendapat keringanan bunga sehingga ia dapat membayar seluruh tunggakannya itu dengan segera. Di sisi lain, Sergei sendiri harus cekcok dengan sang istri lantaran sang istri curiga karena baju Sergei tercium parfum wanita. Dan seperti biasa, Sergei meninggalkan sang istri ketika ia sedang ngomel-ngomel. Semenjak kejadian itu, komunikasi Sergei dan Nina semakin intens. Mereka ketagihan satu sama lain. Beberapa kali mereka check-in hanya untuk melakukan pengenceritaan. Bahkan ketika Nina sedang merayakan ulang tahunnya, ia milih pergi meninggalkan Alex dan juga temannya ketika Sergei menelpon dan mengajaknya bertemu. Dan seperti biasa, ketika Nina kembali ke rumah, ia nampak sangat murung dan sedih. Alex yang merasa ada keanehan dengan sang istri memutuskan untuk membawanya ke psikolog. Ia khawatir sang istri mengalami apa yang disebut anak zaman sekarang sebagai mental illness. Namun sang psikolog berkata bahwa kejiwaan Nina baik-baik saja. Ia menyarankan Alex agar berbuat lebih romantis pada istrinya. Biar apa? Biar titik Nina terasa hangat saat melihat wajah Alex yang tampan dan rupawan. Ketika Alex mencoba mempraktekkan saran dari sang psikolog, Alex bukannya mendapatkan jelisi Nina, ia justru dimarahi oleh istri yang ia sayangi. Nina pun kemudian mengaku bahwa ia telah beberapa kali melakukan pengenceritaan dengan Sergei, yang mana hal itu membuat Alex marah dan mengusirnya dari rumah. Maka saat itu juga Nina menelpon Sergei. Ia minta bantuan laki-laki itu untuk memberikan penginapan untuk dirinya. Tak tanggung-tanggung, Sergei membelikan Nina apartemen lengkap dengan spring bed yang empuk guna menambahkan kenikmatan mereka saat bermain kuda-kudaan. Di sisi lain, tak hanya rumah tangga Alex yang morat-marit, rumah tangga Sergei pun kian kacau. Hal ini karena Sergei lebih memprioritaskan keperluan Nina daripada keperluan istri dan anaknya. Semakin lama, Nina semakin menuntut banyak hal, tidak hanya soal materi, tetapi juga soal waktu dan kehadiran Sergei di kehidupannya. Karena sebagai manusia konvensional pada umumnya, Nina juga ingin mendapatkan haknya untuk jalan-jalan dan bermesraan dimanapun dan kapanpun dengan orang yang ia sayangi. Namun hal itu sangat sulit bagi Sergei, mengingat ia harus membagi waktu untuk bekerja dan juga mengurus keluarganya di rumah. Maka sebagai alternatifnya, Sergei menyarankan Nina untuk mencari kesibukan lain, entah bekerja atau bermain TikTok sepanjang hari agar tidak merasa bosan sendirian. Dan pada akhirnya Nina meminta Sergei untuk membuatkan agen travel, sehingga ia dapat mencurahkan waktunya untuk mengurus perusahaan itu. Setelah berjalan beberapa bulan, perusahaan Nina sangat maju. Ia membuat perayaan dengan mengundang Sergei dan juga Alex. Di sana, ia memperkenalkan Alex pada Sergei. Setelah sedikit berbasa-basi, Alex mengajak Nina balikan, namun Nina tidak mau. Alasannya karena Nina sudah mencintai Sergei, meskipun Sergei sendiri tidak mencintainya. Dan sebagai kenang-kenangan untuk terakhir kalinya, Nina mengajak Alex pergi ke sebuah hotel. Untuk apa? Ya untuk apa lagi? Pengenceritaan dong. Tamat ending yang cukup memuaskan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan share ke Pak RT kalian. Bye-bye.